Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan rekreasi linear sederhana. Oke, langsung aja kita bahas. Regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara dua variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independen. Yang kedua ada variabel terikat atau dependen. Tujuannya memprediksi nilai variabel independen berdasarkan nilai variabel independen dan memahami hubungan serta arah dari hubungan tersebut. Persamaan dasar regresi linear sederhana. Persamaan garis linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah B dikali X, di mana Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas, A intercept, B kemiringan atau slope, Y nilai yang diukur pada variabel tidak bebas. Rumus pertama ada A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Rumus kedua ada B sama dengan sigma XI YI per sigma XI kuadrat. A sama dengan Y bar dikurang B X bar, di mana X sama dengan X kurang X bar, Y sama dengan Y kurang Y bar. XY sama dengan X dikurang X bar, Y dikali Y kurang Y bar. Selanjutnya terdapat data mengenai pengalaman kerja atau X dan juga omset penjualan atau Y. A. Tentukan nilai A dan B, gunakan metode yang ada. B. Buatlah persamaan garis regresi. C. Berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Penyelesaiannya ialah tabel X itu pengalaman kerja, tabel Y ialah omset penjualan, XY itu dapat dari X kali Y, X kuadrat itu didapat dari X kali X. Sebelum masuk ke deviasi X, kita harus menentukan X bar terlebih dahulu, yaitu dengan cara X per jumlah kolom, itu 24 per 8 sama dengan 3. Nah, X barnya 3, lalu deviasi X didapat dari hasil X kurang X bar. Begitu juga dengan deviasi Y. Deviasi XY itu didapat dari deviasi X dikali deviasi Y. Deviasi X kuadrat itu didapat dari deviasi X dikali deviasi X. Begitu juga dengan deviasi Y kuadrat. Jadi, B atau koefisien regresi sama dengan 30 per 24 sama dengan 1,25. 30 didapat dari jumlah hasil deviasi XY per 24 didapat dari jumlah hasil X. A atau intercept sama dengan 7 kurang 1,25 dikali 3 sama dengan 3,25. 7 didapat dari hasil Y bar dikurang 1,25 didapat dari hasil B dikali 3 yang didapat dari hasil X bar. Persamaan regresi antara variabel adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Artinya, nilai B sama dengan 1,25 bahwa jika X bertambah setiap 1 tahun, maka Y akan bertambah sebesar 0,61 rupiah. 3,25 atau konstanta, jika karyawan tidak memiliki pengalaman pun atau tahun 0, hasil penjualan sama dengan 3,25 rupiah. Misal, jika pengalaman kerja 3,5 tahun, maka hasil penjualan naik sebesar 1,25 dikali 3,5 tahun rupiah sama dengan 4,38 rupiah. Dari persamaan regresi adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X, Y sama dengan 3,25 tambah 1,25 dikali 3,5. Hasilnya Y sama dengan 7,625. Kemudian selisih taksiran standar.
Selisih taksiran standar atau kesalahan baku adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur ketetapan suatu pendugaan atau mengukur jumlah pasiasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Apabila titik-titik observasi di sekitar garis regresi, selisih taksiran standar sama dengan 0. Dengan demikian, selisih standar secara langsung menunjukkan pecahan data, sehingga taksiran standar berguna untuk mengetahui batas seberapa jauh melesetnya perkiraan kita dalam meramal data. Selanjutnya, ilustrasi. Diketahui regresi linear adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X, maka selisih standarnya adalah. Nah, selisih taksiran standar dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, di mana simpangan baku Y terhadap X sama dengan simpangan baku X terhadap Y sama dengan simpangan error sama dengan akar kuadrat sigma Y dikurang Y prediksi kuadrat per N kurang 2, atau simpangan baku Y terhadap X sama dengan simpangan baku Y terhadap X sama dengan simpangan error sama dengan kuadrat akar kuadrat sigma Y kurang Y prediksi kuadrat per N kurang 2, atau simpangan baku Y terhadap X sama dengan simpangan baku X terhadap Y sama dengan simpangan error sama dengan akar kuadrat 18 per 8 kurang 2 sama dengan 1,75. Selisih taksiran standar dapat dihitung secara langsung dengan rumus berikut. Simpangan baku Y terhadap X sama dengan akar kuadrat sigma Y kuadrat A sigma Y kurang B sigma XY per N kurang 2. Kemudian simpangan baku Y terhadap X sama dengan akar kuadrat sigma X kuadrat dikurang A sigma X dikurang B sigma XY per N kurang 2. Selanjutnya, perhitungan dengan menggunakan rumus kedua. Dengan data-data ilustrasi regresi di atas, selisih taksiran standar adalah A sama dengan 3,25 dan B sama dengan 1,25. Di mana untuk mendapat hasil data di atas dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu simpangan baku Y terhadap X sama dengan akar kuadrat 448 dikurang 3,25 dikali 56 dikurang 1,25 dikali 198 per N kurang per 8 kurang 2. Kemudian simpangan baku Y terhadap X sama dengan akar kuadrat 448 dikurang 182 dikurang 247,5 per 6 sama dengan 1,75. Kemudian D, batas perkiraan. Dengan menggunakan nilai duga dari persamaan regresi dan selisih taksiran standar dapat dibuat batas perkiraan sebuah nilai duga. Di antaranya, batas perkiraan bernilai plus atau positif adalah batas perkiraan tertinggi, dan batas perkiraan bernilai minus atau negatif adalah batas perkiraan terendah. Batas perkiraan dapat dirumuskan sebagai berikut. Batas perkiraan sama dengan Y prediksi ditambah atau dikurang simpangan baku Y terhadap X, di mana batas BP sama dengan batas perkiraan, Y sama dengan nilai variabel yang diduga, simpangan Y terhadap X sama dengan selisih taksiran standar, batas perkiraan sama dengan Y prediksi ditambah simpangan Y terhadap X sama dengan batas perkiraan tertinggi, dan batas perkiraan sama dengan Y prediksi dikurang simpangan Y baku Y
terhadap X adalah batas perkiraan terendah. Kemudian ilustrasi. Berdasarkan ilustrasi soal di atas, perkiraan tertinggi dan terendah adalah di antaranya untuk X sama dengan 3,5, nilai duga Y prediksi sama dengan 7,625. Selanjutnya selisih taksiran standar atau selisih taksiran Y terhadap X sama dengan 1,75. Kemudian batas perkiraan tertinggi sama dengan 7,625 ditambah 1,75 sama dengan 9,375 satuan. Dan yang terakhir batas perkiraan terendah sama dengan 7,625 dikurang 1,75 sama dengan 5,875 satuan. Soal latihan pertama, diketahui pendapatan X dalam ribuan rupiah, konsumsi Y dalam ribuan rupiah. X sama dengan 50, 60, 70, 80, dan 90. Y sama dengan 40, 45, 55, 65, dan 70. Pertanyaannya, berapakah ramalan Y jika X sama dengan 100 dengan menggunakan garis regresi sederhana? Penyelesaiannya yang pertama kita buat dahulu dalam bentuk tabel pendapatan X 50, 60, 70, 80, 90. Konsumsi Y 40, 45, 55, 65, 70. Kemudian langkah pertama, hitung nilai sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Yang dimana tabel XY itu dari penjumlahan X dikali Y. Contohnya seperti 50 dikali 40 adalah 2000. Kemudian di tabel X kuadrat, yaitu nilai X dikuadratkan. Contohnya 50 dikuadratkan itu jadi 2500. Kemudian masing-masing tabel dijumlahkan totalnya. X 350, Y 275, X dikali Y 20.050, X kuadrat 25.500. Langkah kedua, hitung kemiringan B dan interest A. Yang pertama, rumus kemiringan B. B sama dengan N sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kemudian masukkan nilainya. B sama dengan 5 dikali 20.050 dikurang 350 dikali 275 per 5 dikali 25.500 dikurang 350 sama dengan 4.000 per 5.000 sama dengan 0,8. N-nya adalah 5. Sigma X dikali Y adalah 20.050, sigma X-nya 350, sigma Y-nya 275. Kemudian sigma X-nya 25.500 dikurang 350-nya dari sigma X kuadrat. Kemudian yang kedua, rumus interest A. A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Masukkan nilainya, 275 dikurang 0,8 dikali 350 per 5 sama dengan 1,0. 275 dari sigma Y, 0,8 dari hasil slope, 350 dari sigma X, per 5 dari jumlah seluruhnya. Yang ketiga, persamaan regresi. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan A tambah B dikali X, Y sama dengan min 1,0 ditambah 0,8X. Min 1,0 itu dari interest A, 0,8-nya dari hasil slope. Kemudian langkah terakhir, prediksi untuk X sama dengan 100, Y sama dengan min 1,0 ditambah 0,8 dikali 100, Y sama dengan min 1,0 tambah 80 sama dengan 79. Untuk 80 dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari 0,8 dikali 100. Jadi hasil prediksi konsumsi untuk pendapatan 100 adalah 79. Latihan 2. Berikut ini data mengenai indeks harga dan hasil penjualan selama 7 tahun. Di sini ada indeks harga dan hasil penjualan. Indeks harga yang pertama ada 74,3, hasil penjualan 81,2. Indeks harga 82,8, hasil penjualan 75,8. Indeks harga ada 90,4 dan hasil penjualan 59,6. Indeks harga yang keempat ada 108,7, hasil penjualannya 48,8. Indeks harga yang kelima ada 119,5, hasil penjualannya 37,5.
Yang keenam ada indeks harga 135,0 dan hasil penjualan 25,0. Terakhir ada indeks harga 150,5, hasil penjualan 15,5. 1. Buatlah persama linear. Apa artinya? Yang kedua, berapa selisih taksiran standarnya? 3. Tentukan batas perkiraan tertinggi dan terendah. 1. Untuk menghitung A dan B, kita menggunakan rumus B sama dengan N tanda kurung sigma XY tutup kurung kurang sigma X kali sigma Y per N tanda kurung sigma X kuadrat tutup kurung kurang tanda kurung sigma X tutup kurung kuadrat, di mana N adalah jumlah data. Di sini N sama dengan 7. Sigma X adalah jumlah total indeks harga. Sigma Y adalah jumlah total hasil penjualan. Sigma XY adalah jumlah total hasil perkalian antara X dan Y. Sigma X2 adalah jumlah total kuadrat dari X. Langkah 2 adalah menghitung nilai-nilai tersebut. Kolom pertama adalah indeks harga atau X. Yang kedua ada hasil penjualan atau Y. Kolom ketiga ada X kuadrat dan kolom keempat ada XY. Indeks harga atau X kolom pertama ada 74,3, hasil penjualannya ada 81,2, X kuadratnya ada 5.523,49, XY-nya ada 63,16, indeks harga kolom kedua ada 82,8, hasil penjualan kolom kedua 75,5. X kuadrat kolom kedua ada 685,84. XY kolom kedua ada 6244,40. Indeks harga yang kolom ketiga ada 490,4. Hasil penjualan kolom ketiga ada 59,6. X kuadrat kolom ketiga 8182,56. XY kolom ketiga 5398,24. Indeks harga kolom 4 ada 108,7. Hasil penjualan kolom 4 8,8. X kuadrat kolom keempat 1181,69. XY kolom 4 5.304,16. Indeks harga kolom kelima 119,5, hasil penjualan kolom 5 37,5. X kuadrat kolom kelima ada 14.280,28. XY-nya ada 4.481,25. Indeks harganya kolom ke-7 135,0, hasil penjualannya 25,0. X kuadratnya 18.225,00. XY-nya ada 3.375,00. Indeks harga kolom ke-7 ada 150,5, hasil penjualan 15,5. X kuadrat ada 22.650,25. XY-nya ada 2.332,75. Hasil indeks harganya ada 761,2. Hasil penjualannya ada 343,1 dan total X kuadratnya ada 91.078,08. XY-nya ada 26.669,96. Sekarang kita bisa menghitung B dan B. Di sini kita akan menghitung B dulu ya. B sama dengan 7 tanda kurung 26.669,96 tutup kurung dikurang 761,2 tutup kurung buka kurung 343,1 tutup kurung per 7 tanda kurung 91.078,08 tutup kurung dikurang 761 kurang 2 tutup kurung kuadrat. B sama dengan
186.689,72 kurang 261.289,52 dikurang 289,52 per 637.546,56 dikurang 578.300,064 dikurang 57.8.300 dikurang 64 sama dengan minus 7.499,8 per 59.245,92 sama dengan minus 1,26. Resep A sama dengan sigma Y dikurang B tanda kurung sigma X tutup kurung per N. A sama dengan 343,1 dikurang tanda kurung minus 1,26 tutup kurung buka kurung 761,2 per 7 sama dengan 1302,01 per 7 sama dengan 186.000 sama dengan 343,1 tambah 958,91 per 7 sama dengan 1302,01 per 7 sama dengan 186.000. Jadi persamaan linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 186.000 dikurang 1,26 XY. Artinya persamaan ini menunjukkan hubungan antara indeks harga atau X dan hasil penjualan Y. Artinya setiap kenaikan 1 poin pada indeks harga diperkirakan akan menyebabkan penurunan hasil penjualan sebesar 1,26 juta rupiah. Intercept 186.000 menunjukkan taksiran hasil penjualan ketika indeks harga adalah 0. Meskipun ini hanya sebuah perkiraan matematis dan dalam kenyataannya mungkin tidak berarti banyak orang. Yang kedua ada menghitung selisih taksiran standar atau standard error. Untuk menghitung selisih taksiran standard error, kita menggunakan rumus SE atau standard error. SE sama dengan akar sigma Y dikurang tanda kurung Y tutup kurung 2 per N kurang 2 di mana Y adalah hasil penjualan yang sebenarnya. Sedangkan Y pangkat adalah hasil penjualan yang diprediksi berdasarkan persamaan linear. N adalah jumlah data. Menghitung nilai prediksi atau Y pangkat I yaitu menggunakan persamaan Y sama dengan 186.000 kurang 1,26 XY sama dengan yang ketiga batas perkiraan tertinggi dan terendah. Batas perkiraan tertinggi dan terendah untuk hasil penjualan dapat dihitung dengan rumus Y tertinggi sama dengan Y pangkat tambah TA per 2 kali standar error. Y terendah sama dengan Y pangkat kurang TA per 2 kali standar error. Namun karena standar error sama dengan 0, maka batas perkiraan tertinggi dan terendah adalah nilai prediksi itu sendiri. Kesimpulannya, persamaan linear adalah Y sama dengan 186.000 dikurang 1,26 XY. Selisih taksiran standar adalah 0. Batas perkiraan tertinggi dan terendah adalah nilai prediksi Y yang sama dengan hasil penjualan yang dihitung berdasarkan persamaan regresi.